warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Lilis, mahasiswa S3 Psikologi. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai penyelamatan saat terjadi bencana. Mungkin di sini waktunya kurang lebih 5 menit ya, Ibu Bapak, apakah bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Ibu Bapak apakah tahu apa aja yang termasuk bencana? Kebakaran, ya. Apalagi tanah longsor ya. Ya di sini bencana itu ada 4 macam ya, Ibu Bapak. Yang pertama ada gempa bumi ya. Tahu ya, Ibu Bapak, gempa bumi kayak ini gitu ya. Nah, gempa bumi ini adalah suatu proses alam berupa getaran secara tiba-tiba yang dinamakan biasanya istilahnya di sekitar itu disebutnya El Nino ya Bu ya. Nah, Ibu Bapak, kalau terjadi gempa bumi biasanya apa yang dilakukan? Lari dari rumah. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, ini apabila terjadi gempa biasanya yang harus dilakukan itu pertama dalam pencegahan ya. Kalau pencegahan terjadi gempa bumi itu yang pertama itu harus membuat bangunan itu, membuat rumah itu harus kokoh ya untuk terjadinya kerusakan. Kemudian kita harus juga punya tas siaga bencana ya. Tas siaga bencana, jadi di saat bencana terjadi, tas itu harus siap dan siap kita bawa keluar rumah ya. Yang mana isinya itu biasanya di dalam tas itu ada perlengkapan kayak senter ya, dokumen-dokumen berharga, barang-barang berharga mungkin sudah disiapkan dan pada saat terjadi gempa bisa langsung kita bawa ke keluar rumah yang kita amankan. Kemudian apabila terjadi gempa, kalau kita di dalam ruangan kita bisa merunduk atau ngumpet ya Bu ya, ke kolong meja ya, ke bawah meja itu untuk dari terkena jatuhan runtuhan bangunan itu ya. Nah, kemudian apabila kita sedang di luar ruangan, kita hindari bangunan-bangunan tinggi dan pohon-pohon serta tiang-tiang listrik ya, kita harus menghindarinya. Mungkin itu untuk gempa bumi. Selanjutnya untuk kebakaran ya. Di sini juga ada kebakaran. Nah, kebakaran ini biasanya terjadi akibat apa saja biasanya? Listrik ya, dari listrik, korsleting listrik. Nah, jadi biasanya terjadinya kebakaran itu diakibatkan karena adanya korsleting listrik ya, atau adanya ledakan dari gas ya, biasanya yang di dapur itu. Nah, itu apabila api masih kecil, kita bisa pertama kita bisa lakukan mengambil karung goni ya, biasanya karung goni yang digunakan itu dibasahi dengan air ya. Nah, kemudian kita tutup itu airnya, jangan dilempar karung goninya, tapi kita tutupkan dengan api apabila apinya masih kecil ya. Kemudian kalau api membesar, kita cepat meminta pertolongan ya, atau mungkin memanggil petugas pemadam kebakaran. Nah, mungkin itu untuk kebakaran. Kemudian untuk tanah longsor selanjutnya ya, apabila terjadi tanah longsor, apa yang biasa harus kita lakukan? Nah, apabila ini kita hindari tanah-tanah atau lereng-lereng gunung ya yang berpotensi terjadinya longsor. Kemudian pencegahannya itu jangan mendirikan bangunan ya di tanah yang longsor, tanah lereng-lereng itu yang berisiko longsor itu ya. Kemudian untuk pencegahannya kita bisa menanam pohon-pohon ya di area tanah lereng-lereng itu ya. Itu hanya menghindarinya. Jadi hindari mendirikan bangunan ya di tanah yang berpotensi terjadi longsor, biasanya di yang tanahnya berbentuk lereng gunungnya. Lereng-lereng itu. Selanjutnya itu ada angin puting beliung. Biasanya ini angin puting beliung ini angin yang kencang, bentuknya berputar menyerupai belalai yang keluar dari awan cumulonimbus ya disebutnya di sini. Kayak seperti apa ya? Itu angin kencang memutar-mutar Ibu ya. Mungkin sering ada di berita-berita juga ya. Nah, itu apabila terjadi angin puting beliung, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita ini biasanya harus berlindung di rumah yang kokoh ya, di bangunan yang kokoh seperti bangunan-bangunan yang terbuat di tembok. Apabila kita sedang berada di bangunan yang yang semi permanen yang dari kayu, nah itu secepatnya kita harus keluar rumah ya. Kemudian apabila kita sedang di luar ruangan, kita hindari pohon-pohon ya, supaya tidak terjadi terbawa sama angin tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak mengenai ini?
Pas. Nah, ya, jadi bagaimana paham dengan apa yang saya sampaikan menghindari penyelamatan diri yang terhadap terjadi bencana. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.